Al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia adik-adik sekalian yang tercinta. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi tentang tata krama, sopan santun dan malu. Sebelum memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama memahami pengertian tata krama, sopan santun dan malu dengan benar. Yang kedua, menerapkan perilaku sopan santun dan malu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, menghindari perilaku yang bertentangan dengan tata krama, sopan santun dan malu dengan baik. Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari dua kata, tata dan krama. Tata berarti aturan, adat, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, perilaku bahasa, kelakuan, dan tindakan yang santun. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu sangat mungkin tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Tujuan adanya tata krama adalah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Tata krama dalam istilah lain dikenal juga dengan sopan santun. Sopan santun adalah sikap atau perilaku yang baik sesuai dengan adat istiadat atau norma-norma yang berlaku dalam pergaulan antar manusia, berupa sikap saling menghormati, bertutur kata yang baik, bersikap rendah hati, serta suka menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan di antara kami. Hadis riwayat Tirmizi. Tata krama meliputi tiga hal, yaitu tata krama dalam berkomunikasi atau berbicara, baik lisan maupun tulisan. Kedua, tata krama dalam bersikap, dan ketiga, tata krama dalam berpakaian. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Cara berkomunikasi lisan dapat menjadi cerminan kepribadian seseorang. Tata krama dalam berkomunikasi lisan juga dapat mempengaruhi suasana pergaulan. Yang harus kita perhatikan dalam tata krama berbicara, yang pertama, memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk bicara, tidak mendominasi pembicaraan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Yang ketiga, tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara. Yang keempat, tidak mempergunjingkan atau membicarakan aib orang lain. Yang kelima, bila berbicara bertiga, tidak bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu dari mereka. Yang kedua, tidak berbisik-bisik berdua tanpa mempedulikan teman yang lain. Yang selanjutnya, menghindari berkata dusta meskipun bermaksud melucu. Selanjutnya, menghindari bergurau yang berlebihan. Tata krama dalam berkomunikasi dalam media sosial. Di era digital saat ini, komunikasi melalui media sosial tak dapat terhindarkan
bahkan sudah menjadi kebutuhan utama. Namun dalam berkomunikasi melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya harus mengikuti norma yang ada sehingga tidak menimbulkan masalah sosial, bahkan bisa sampai terjerat masalah hukum. Di dalam bermedia sosial yang harus kita perhatikan, bermedia sosial yang baik dan menjaga etika sopan santun merupakan suatu perilaku yang diajarkan oleh semua agama. Selain untuk meninggalkan postingan yang kurang bermanfaat dan bisa mencegah terjadinya pertengkaran di dunia nyata sebagai akibat kata-kata kasar yang diunggah di media sosial. Jadi di dalam bermedia sosial kita harus senantiasa berhati-hati, jangan sampai karena postingan kita menyebabkan orang lain tersinggung atau bahkan kita bisa terjerat masalah hukum. Selanjutnya, tata krama dalam bersikap. Seseorang yang memahami tata krama dalam bersikap akan dapat menyesuaikan dirinya dalam berhubungan baik dengan orang lain. Tata krama bersikap ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, siapa yang dihadapi? Orang berilmukah, orang tua, sebaya, anak-anak, atau orang yang berbeda keyakinan dengannya. Yang kedua, di mana pergaulan itu berlangsung. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bersikap. Jika bisa menjaga sikap ini, memuliakan orang yang berilmu, menghormati yang lebih tua darimu, menghargai yang sebaya denganmu, menyayangi yang di bawahmu, maka orang-orang akan segan, sayang, dan hormat denganmu. Tata krama dalam berpakaian. Berpakaian bukan hanya sekedar untuk gaya atau pelengkap kebutuhan semata, tetapi ada hal-hal yang diatur dalam Islam tentang tata cara pemakaiannya. Selain melindungi tubuh dari panas dan dingin, pakaian juga harus menutup aurat sesuai syariat. Pakaian yang dikenakan harus bersih, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berbahan sutra. Di dalam Islam ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam berpakaian. Yang pertama, memakai pakaian yang bersih. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang keempat, tidak bergambar, apalagi yang kaitannya dengan gambar makhluk hidup. Yang kelima, tidak terbuat dari sutra, khususnya bagi laki-laki. Yang keenam, mendahulukan yang kanan ketika memakai pakaian. Yang ketujuh, membaca doa ketika akan berpakaian, minimal membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedelapan, pakaian warna putih. Pakaian warna putih ini adalah pakaian yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, memakai parfum atau wangi-wangian. Selanjutnya, malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercelah, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, dan ilmu serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman." Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Rasa malu adalah sumber kebaikan dan pembentuk akhlak mulia. Karena itu malu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang. Betapa tidak, bila seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia berpotensi melakukan berbagai hal yang dilarang agama. Sebagaimana sindiran yang disampaikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari.
Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia dan sekalian yang tercinta, demikian materi kita tentang tata krama, sopan santun dan malu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.